para purnawirawan ini adalah orang-orang gila, Pak. Satu orang gila, yang kedua orang-orang penakut dan sangat takut. Ini dulu yang perlu dipahami. Gilanya apa? Para purnawirawan ini adalah gila sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu satu poin dulu. Yang kedua, para purnawirawan ini juga jiwa korporasinya tinggi, sangat menyintai presiden kita Pak Prabowo. Itu latar belakang. Yang kedua, para purnawirawan ini penakut. Takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena semua purnawirawan ini pernah bersumpah secara pribadi. Yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Yang beragama Islam, demi Allah saya berjanji pribadinya. Akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai dia mati, sumpah ini masih berlaku pada dirinya sendiri. Nah itu. Kemudian takut juga perjuangan yang selama ini dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan ini yang berliku-liku itu akan terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Tentu sama-sama kita sudah pahami. Paham bahwa dengan terjadinya perang Ukraina, bahkan terakhir Presiden Putin memerintahkan untuk melakukan serangan dan menyiapkan nuklir. Yang kedua adalah perang dagang antara China dengan Amerika. Sehingga kita ini hidup dalam hutan rimba, persaingan perdagangan yang sangat keras. Yang kalah akan hancur. Sepintas kita melihat, memang aman-aman saja kita ini. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, negara kita ini baru bisa memberikan, menjual sumber daya alamnya saja. Dan menjadi pasar. Kemudian yang menakutkan, finansial menurun. Nilai tukar rupiah pelan-pelan merosot. Ini kan indikasi. Gitu. Maka saya mengatakan bahwa kita melihat ini adalah satu kesatuan. Saya tidak membela siapapun juga, karena membela secara hukum, Bung Rabi sudah, Abang juga, Bang Diri juga sudah menyampaikannya. Tapi ini adalah kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu kekhawatiran saya. Saya selama 2 bulan lebih gak pernah bicara dimanapun juga. Depan publik baru tadi sama hari ini. Kenapa? Karena hutan rimba itu kalau kita tidak siap, maka kita akan menjadi bangsa pasar raja yang akan habis. Kita ini hidup dengan kos yang sangat besar untuk produksi. Tetapi kita menghasilkan high quality. Kemudian high price. Bagaimana bisa bersaing? Karena kenapa? Kita ini penuh dengan premanisme yang berkedok ormas. Kita penuh dengan mafia. Mafia hukum, mafia politik, mafia tanah, mafia ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selanjutnya lagi korupsi. Saya pikir kita sepakat masalah ini kan. Nah, dalam konteks seperti ini, kita melihat apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu adalah pernyataan sikap. Tidak ada paksaan apapun juga. Dan pernyataan sikap ini sudah dihitung benar-benar. Bentuk kecintaan kepada negara. Tidak memaksakan presiden harus mencopot, tidak. Dan pernyataan sikap ini jangan melihat nomor 8 secara berurutan. Ada pertimbangan Undang-Undang Dasar 45 tidak kembali, tetapi ada semacam amandemen. Itu sangat bagus berdasarkan perkembangan karena sudah 25 tahun lebih kan gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa dalam kondisi semacam ini, contohnya premanisme yang berkostum ormas, yaitu Hercules. Hercules itu kurang ajar dia. Kenapa kurang ajar? Dia mengatakan bahwa Pak Setiawaso itu melakukan pengkhianatan kepada negara. Mau kudeta. Kepada presiden.
Saya ulangi kepada Presiden. Kapan Pak Setioso ngomong seperti itu? Pak Setioso purnawirawan, sudah bawa-bawa tanah. Itu yang katakan preman dengan berpakaian ormas. Saya buktikan premanismenya. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin dicintai oleh Grip, pertama kali mau gubernur, wali kota, bupati, yang pertama harus mencintai Grip, yang kedua baru mencintai rakyat. Kan gila. Jelas gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh rakyat, mengabdinya kepada rakyat. Ini indikasi Bang Karni, premanisme berbaju ormas sudah masuk ke ranah politik. Yang kedua, peristiwa Depok. Kita sepakat bahwa polisi sedang melaksanakan tugas untuk penangkapan. Kayak gitu. Kemudian dikepung. Polisi itu adalah alat negara terdepan untuk melindungi masyarakat, tertiban umum, penegakan hukum. Jangan melihat hanya pengepungannya, tapi dilihat ini adalah pembentukan opini. Polisi pun berani gue lapang, mobilnya gue bakar, lu macam-macam awas. Bang Karni, Haiti itu ekonominya ambruk karena premanisme juga. Jadi kalau kita biarkan premanisme seperti ini, kos lebih tinggi lagi. Sudah ada mafia hukum, mafia ekonomi, tambah lagi premanisme. Itu preman, hanya berbaju ormas. Dan saya marah kenapa? Hercules itu ngomong Pak Setioso Purnawirawan bawa tanah. Dia menghina presiden saya. Pak Prabowo Purnawirawan loh. Mantan Danjen Kopassus, Pangkostrat. Dibegitukan. Pak Setioso kan sama. Perjuangannya sudah begitu panjang. Apa yang dilakukan terhadap Indonesia yang namanya Hercules? Kecuali preman apa? Saya harus bicara seperti ini. Kenapa? Agar jangan menjadi besar dan... Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, penyampaian dari Purnawirawan Jenderal Pak Gatot, dia tentu menyampaikan apa yang menjadi pemahaman kepada kita ya soal ormas ya, grip ya atau apa tuh. Tapi bukan ke ormasnya ya, tapi menuju ke Pak Hercules ya. Dan memang sebetulnya ya kita juga tidak bisa mengklaim seseorang itu ya melakukan premanisme atau preman gitu ya. Memang ya Hercules dikenal sebagai preman, tetapi sekarang kan jadi mantan. Jadi ada mantannya juga gitu ya. Mantan preman. Mantan preman Tanah Abang ya. Dan ya soal pernyataan Hercules ya yang mengatakan ya apa bawa tanah ya kepada salah satu jenderal purnawirawan ya. Dan di sini saya tidak terlalu panjang lebar mengawas ke sana, saya akan coba baca bagaimana penilaian teman-teman kita saja ya. Jangan pula negara kita kayak Meksiko kalah sama kartel negara kita 100% power, masa kalah sama preman gak bersenjata. Ngeri, ngeri. Zaman sekarang makin banyak rombongan meresahkan, gak cuman dari rombongan ormas, rombongan ngajimu kurang jauh, rombongan bela diri, kalau bela jangan sendiri, rombongan LC jalanan pasti ada aja rusuh. Tetap berdoa demi keamanan kenyamanan masing-masing ya guys ya. Oke guys, ya benar kata Pak Gatot, preman di era ini mulai menampakkan taringnya. Di desa-desa mulai didirikan kafe-kafe tempat dugem, lokalisasi yang dibekingi preman. Negara harus hadir memerangi preman yang merusak lingkungan dan mengkikis keaslian budaya di kampung yang adiluhur. Nah tapi sebetulnya preman ini kita nggak tahu bagaimana atau kenapa bisa jadi preman. Barangkali karena ya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu ya untuk perutnya sendiri gitu ya, kita nggak tahu juga. Barangkali karena nggak ada kerjaan lagi ya, harusnya memang pemerintah ya hadir untuk memberikan lapangan pekerjaan sebetulnya gitu ya.
preman ini kan bisa kita sebutkan kurang kerjaan lah gitu ya. Memang karena nggak ada kerjaan di Indonesia, pemerintah ya harus hadir memberikan lapangan pekerjaan itu. Itu juga pernah saya dengar ya di acara iNews TV itu kalau nggak salah, pada saat penasehat GRIP ya kalau nggak salah ya. Ya menyampaikan hal seperti itu juga ya. GRIP Jaya semua anggotanya preman dan Bromo corah semua. Saya tahu persis karena saya pernah mencoba masuk ke dalam. Kalau dibiarkan ini mirip grup legal bajingan yang dinaungi undang-undang. Dampak negatifnya yang paling bahaya adalah satu konsolidasi kekuatan. Persatuan semua kelompok preman akan menghasilkan sebuah organisasi dengan kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Ini bisa menjadi tantangan bagi penegakan hukum dan stabilitas sosial. Yang kedua, potensi penyalahgunaan kekuatan. Kekuatan besar yang terkonsolidasi ini berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kelompok seperti pemerasan, intimidasi, atau bahkan kegiatan ilegal lainnya dengan skala yang lebih besar. Contohnya adalah teror tokoh politik yang berseberangan seperti yang terjadi di Venezuela. Kemudian tiga, pembiaran dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan kelompok oposisi untuk melanggengkan kekuasaan ya. Jika bukan pemerintah yang sah, lantas siapa lagi tangan kekuasaan dalam hal ini dalam melindungi preman dan bawah naungan undang-undang ormas dan sejenisnya ya. Saya suka sama Jenderal Pak Gatot, tegas. Saya ingat ketika bentrok Brimob dan TNI di situlah jenderalnya ungkapkan kata tegas. Heran, kemarin pas punya kuasa jadi Panglima TNI diam-diam aja. Sekarang pas udah purnawirawan ngomong ini itu. Coba nanti kalau misalnya dia jadi presiden, gue yakin nggak bakalan dia ngomongin gini. Yang ada tutup mata, tutup mulut juga ya. Ya kita nggak tahu juga lah ya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, silahkan sampaikan di video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.